المهاجر إلى الله أحمد موسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي أسماء الله المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى رشيد أبو بكر بن سالم أخي أجل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاش الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله ابن علوي بن محمد الحداد صاحب النصائح الدينية ثم إلى روح الحبيب علي محمد الحبشي وإلى روح أولاده خصوصا الحبيب أنس بن الحبشي وإلى روح أحمد بن الحبشي ثم إلى روح عبد الله محمد نجيب عبد الدين ثم إلى روح الحبيب الحسن والحبيب سالم وأمن الحبيب عبد الله بن الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي المالكي ثم إلى روح محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح المشهور محمد بن سالم بن حفيظ ثم إلى روح الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح أصولهم وفروعهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة في كثير من توباتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بهم وانفعونا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين مع اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة بلا بلاء ولا بلوى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita masih di dalam pembahasan tentang zikir di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Terakhir kita sampai di halaman 230 itu ya. Terakhir pembahasan kita mengenai zikir secara sir pelan atau zikir secara jahar keras, zikir sendiri atau zikir berjamaah. Beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di kajian yang lalu sudah menjelaskan bahwa kedua-duanya memiliki keutamaan. Zikir dalam keadaan sir, maksudnya pelan, dan dilakukan sendiri itu punya keutamaan. Jadi sebaiknya kita itu punya waktu zikir sendiri dengan membacanya dengan perlahan-lahan sendiri. Nah, tapi zikir sambil jahar, zikir dengan membaca dengan keras, begitu juga berjamaah, itu juga punya keutamaan sendiri sepanjang, kata beliau, sepanjang mana itu kemarin, tidak mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat atau orang yang sedang membaca Al-Quran, mengulang hafalannya, jika itu dilakukan di sekitar mereka. Kalau kita sedang zikir berjamaah, membacanya keras, kemudian di situ ada orang yang sedang mengerjakan sholat, sebaiknya suaranya kita pelankan. Tapi saya jelaskan di pertemuan yang lalu, orang itu kalau mau sholat juga harus tahu tempat. Kalau sudah tahu kebiasaan di satu masjid, umpamanya setelah selesai sholat berzikir berjamaah, di sebagian besar mayoritas masjid di Indonesia ini yang bermadhab Syafi'i, kalau selesai sholat bareng-bareng mereka membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Mereka punya dalil. Nah, terus ada orang yang tidak mau ikut berzikir berjamaah, sholat. Ini orang masih zikir berjamaah, dia sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Dalam hatinya, astagfirullah, ini mengganggu orang sholat. Yang salah kamu. Kenapa kamu tidak ikut zikir bareng? Tidak ikut zikir bersama. Kan sholat sunnah kamu bisa ditunda sebentar lagi. Mereka tidak zikir habis sholat itu tidak mereka lakukan 1 jam, 2 jam. Itu cuma dilakukan berapa menit. Tidak sampai 5 menit selesai. Sepanjang-panjangnya itu 5 menit, 7 menit sudah selesai zikir itu. Kenapa kamu tidak menunggu terlebih dahulu selesai zikirnya, baru kemudian kamu melakukan sholat sunnah. Kalau kamu lakukan sholat sunnah di tengah orang yang memang kebiasaannya dalam perkumpulan itu zikirnya berjamaah, kamu lalu berdiri sholat dan sholatmu terganggu, mereka tidak salah. Mereka tidak salah sama sekali ya. Nah, yang salah itu kalau kita mau zikir di satu tempat umum, ada orang sholat kemudian kita abaikan. Kita zikir, bismillah, alhamdulillah, wal khair, wa syahad, bimasyiatillah, terganggu orang itu, kita dosa. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi juga harus melihat kondisi zikir berjamaah. Orang yang sholat juga harus lihat kondisi, yang mau ngulang hafalan Al-Quran, cari tempat yang tepat. Cari tempat yang tepat. Artinya orang yang mau zikir berjamaah itu jangan memulai sesuatu padahal itu bisa mengganggu orang lain. Nah, orang lain sudah sholat terlebih dahulu di tempat itu, mengulang hafalannya, kemudian kita duduk, kemudian kita baca dengan suara keras sehingga mengganggu orang itu. Nah, itu baru tidak benar. Tapi kalau yang zikir itu sudah memang tata caranya seperti itu, aturannya seperti itu, dan dia sudah berzikir, lalu ada orang sholat masuk merasa terganggu, yang salah yang sholat. Paham ya maksud saya? Nah, jangan ini nanti kemudian dijadikan dalil bagi orang yang lebih condong kepada zikir sendiri. Wah, ini lihat Habib Abdul Haddad saja mengatakan hal demikian. Nah, memang seperti itu. Nah, dan yang benar memang seperti itu. Tapi ini bukan menjadi dalil bahwa zikir sendiri itu lebih afdol daripada zikir berjamaah. Tapi dua-duanya afdol. Dua-duanya itu bagus. Perhatikan tempat dan kondisi. Dan kita harus punya nasib pada zikir secara sendiri. Dan kita juga harus punya bagian zikir secara berjamaah. Karena zikir secara berjamaah itu pahalanya juga besar, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Di antaranya apa itu? Nah, ini lihat ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah ta'ala yuriduna bidzalika wajha Allah ta'ala illa ghafara lahum wa baddala sayyi'atihim hasanat. Nah, tidaklah sekelompok kaum kumpul di masjidnya Allah kemudian berzikir. Nah, ini kan ijtama'a berarti berkumpul untuk sesuatu. Bukan, loh itu maksudnya kan ada di masjid bareng-bareng. Enggak. Kalau ada kata-kata ijtama'a berarti mereka itu niat berkumpul. Bukan sekedar kebetulan di masjid bareng-bareng zikir sendiri-sendiri. Enggak. Mereka niat berkumpul di dalam masjid, yadhkurunallah. Tujuan kumpulnya itu sama-sama berzikir. Kalau kumpul di satu masjid, tujuannya berzikir, zikirnya pelan. Ya, enggak usah kumpul kamu. Maksudnya kumpul di situ zikir secara berjamaah. Zikir secara berjamaah ini dalil bahwa zikir secara berjamaah itu juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak melakukan itu kecuali diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan diganti kesalahannya dengan kebaikan. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ada 2 dalil hadis lagi tentang keutamaan zikir berjamaah. Dan kita sudah membahasnya. Mari kita lanjutkan paragraf terakhir halaman 230 itu ya. Waqad ikhtara jama'atun min ahli tariqati tasawufi al-jahra bidzikri. Bahkan sekelompok tarekat, ahli tarekat, tasawuf. Tarekat itu apa sih?
Tarekat itu thariqah. Orang Indonesia kemudian nyebutnya tarekat. Asalnya dari bahasa Arab, thariqah. Tariq itu artinya apa? Thariqah itu artinya jalan. Jalan. Nah, apa yang dimaksud dengan thariqah? Thariqah ini, yang dimaksud dengan thariqah ini adalah jalan hidup. Jalan hidupnya siapa? Thariqatut tasawuf. Jalan hidupnya tasawuf. Tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu istilah untuk orang-orang yang ingin menyucikan, menjernihkan dirinya, menjernihkan hatinya, sirnya, hingga pantas menjadi tempat rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasawuf. Ajarannya tasawuf. Pelakunya disebut sufi. Sufi itu apa sih? Sufi itu kemudian jadi dalam bahasa kita kan juga dikenal sufi. Sufi. Kalau dalam bahasa Arabnya menggunakan sod. Sufi. Sufiyun dari sofi. Satu akar kata. Sofi itu jernih. Sufi itu apa? Sufi itu orang-orang yang melakukan tirakat untuk menjernihkan hatinya tadi. Tirakat dalam bahasa Indonesia juga ada tirakat, itu sudah dari thariqah, itu sama ya. Untuk menjernihkan hatinya seperti yang saya sebut tadi. Loh, dulu kok zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah sufi-sufi itu. Sahabat juga tidak menyebut sufi, Rasulullah juga tidak menyebut dirinya sufi. Ya memang istilah itu istilah baru saja. Penamaan. Menamakan sesuatu, memberi label dalam jalan hidup Nabi ini ya. Jalan hidupnya Nabi dan sahabat itu menjernihkan hati. Menjernihkan hati. Kemudian diberi label di zaman tertentu, diberi label jalan hidup seperti ini itu sufi. Ajarannya tasawuf. Kemudian pelakunya kemudian dikenal dengan sufi gitu ya. Jalan hidupnya para sufi. Itu kan cuma label saja. Nah, bagaimana kemudian ada sekelompok orang bilang, oh sufi dan ajaran tasawuf itu bid'ah. Bagaimana ajaran tasawuf bid'ah? Kamu sudah pernah tahu ajaran tasawuf itu apa? Ajaran tasawuf itu ya ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan ajarannya itu adalah tasawuf. Itu kan cuma label. Nama saja. Kalau kamu mau membid'ahkan tasawuf, berarti kamu harus membid'ahkan ilmu fikih, harus membid'ahkan ilmu akidah, harus membid'ahkan ilmu hadis. Karena di zamannya Nabi itu tidak ada fikih. Pelakunya disebut faqih. Faqih itu tidak ada di zaman Nabi. Ahli akidah tidak ada di zaman Nabi. Itu semua baru dan itu semua sebenarnya hanya label. Kamu juga harus membid'ahkan ilmu tafsir. Karena di zaman Nabi tidak ada ilmu tafsir. Dan kamu harus membid'ahkan istilah untuk ahli tafsir, yaitu mufassir. Di zaman Nabi tidak ada. Sahabat tidak pernah mengatakan mufassir. Datang ke Nabi, ini mufassir, hebat, tidak pernah. Tidak ada itu. Nah, berarti itu juga bid'ah semuanya. Loh, enggak, kalau itu enggak. Nah, bagaimana kamu membid'ahkan yang ini, tapi kamu tidak membid'ahkan yang ini? Berarti kamu tidak konsisten dalam berpendapat. Nah, itu tasawuf dan sufi itu hanya istilah saja. Nah, dalamnya apa sih? Itu hanya melabeli jalan hidup Nabi, Ahlul Bait dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita boleh melabelinya dengan label apapun, tapi yang paling penting itu adalah ajarannya. Labelnya itu tidak penting. Mau disebut sufi, mau disebut apapun nanti itu tidak penting. Label itu tidak penting. Yang paling penting itu ajarannya. Sebab yang salah juga sebagian orang mengaku melaksanakan ajaran sufi, ternyata ajarannya itu jauh juga dari ajaran sufi. Apa arti sebuah nama kalau yang dilakukan sehari-hari itu tidak sesuai dengan namanya? Jadi yang paling penting itu ajaran tasawuf itu apa? Kamu mempelajari.
Tasawuf itu seperti apa sih? Orang sekarang itu banyak tidak tahu juga, disangka ajaran tasawuf itu baca zikir biar ketemu jin. Baca zikir biar ketemu jin, ajaran dari mana itu? Atau tasawuf itu ajarannya tirakat, nanti kepala kamu di badan kamu dikubur, kepalanya aja yang kelihatan 3 hari 3 malam. Ajarannya siapa? Itu bukan ajaran tasawuf sama sekali itu ya. Ada lagi yang nggak paham, disangka ajaran tasawuf itu nyembah kubur. Nyembah kubur dari mana? Kamu ini tidak pernah belajar, cuma asal ngomong saja. Ajaran tasawuf itu ajaran suci. Nah, itu istilahnya. Ada juga yang mengatakan disebut, orang-orang itu disebut suf karena di masa dulu orang-orang itu mengenakan pakaian dari wol, bulu domba. Tapi ini juga ada yang menafikan, karena kan ajaran pelakunya itu sebetulnya bukan karena pakaiannya, tapi karena tingkah lakunya. Tapi yang paling tepat menurut saya ya karena para pelaku sufi itu adalah orang-orang yang melakukan praktek penyucian jiwa supaya bisa mencapai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang mau mengakui sufi atau tidak mengakui sufi, mau melakukan ajaran tasawuf atau tidak mau istilah tasawuf, ya dia itu boleh jadi dia itu adalah seorang sufi tapi tidak sadar kalau dirinya itu sufi. Kalau dia melakukan ajaran-ajaran Nabi, jalan hidup Nabi, ya dia itu sufi. Wah, saya tidak mau disebut sufi, ya sudah tidak apa-apa. Yang penting yang paling penting kamu melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu hanya label saja. Beliau mengatakan sebagian kelompok ahli tarekat tasawuf itu mereka memilih melakukan zikir itu dengan jahar, dengan mengeraskan suara. Wal istima' lidzalika, dan bukan dengan jahar tapi melakukan zikir itu bersama-sama. Itu saya kira hampir di semua tarekat ada itu ya, zikir bersama-sama. Walaupun zikir itu nanti kan ada adab-adabnya tadi, dan kita sudah belajar itu adab-adab zikir itu. Setiap tarekat punya aturan masing-masing. Tapi kalau di dalam tarekat Bani Alawi, Tariqah Bani Alawi, juga ada zikir berjamaah itu ya. Bahkan mereka juga mementingkan zikir berjamaah sampai di habis sholat fardu mereka berjamaah melakukan zikir. Ada bacaan yang dibaca bersama-sama, ada yang dibaca sendiri. Kemudian dalam membaca wirid-wiridnya itu wirid pagi, wirid sore hari, wirid antara maghrib dan isya, mereka melakukannya juga berjamaah yang kita tahu seperti wirdul latif. Kemudian Rotibul Haddad. Dan dalam membaca wirid itu diantara ciri khas tarekat Bani Alawi itu ada nadanya gitu ya. Ada nadanya. Wirid tapi pakai nada supaya menambah semangat dan menyeragamkan bacaan. Dan seperti Rotibul Haddad itu ya. Kan menggunakan nada juga kan, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdih yaghfir wa yarham. Ada nadanya itu ya. Padahal itu kan doa. Kalau kita tidak pakai nada itu ya sah-sah saja. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdih. Tapi dengan nada itu keutamaannya banyak. Pertama, anak kecil cepat hafal. Anak kecil itu pasti cepat hafal. Kalau ikut baca, kadang-kadang anak kecil tidak ikut baca, mainan, tapi sebelahnya ada orang jamaah yang selalu baca itu, dia bisa hafal tuh, karena ada nadanya.
Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, al-ma'budud daim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ada nadanya. Orang langsung cepat hafal. Kedua, menambah semangat. Menambah semangat. Tiga, bisa menjadikan orang itu lebih fokus dan masih banyak manfaat yang lainnya. Nah, itu diantara kebiasaan Thariqah Bani Alawi juga seperti itu, dan itu sah-sah saja ya. Nah, mereka punya waktu-waktu zikir berjamaah, tapi mereka juga memiliki waktu zikir secara sendiri. Nah, zikir secara berjamaah ini yang dipilih banyak kelompok tarekat tasawuf dan juga membacanya dengan keras. Maksudnya keras di sini bukan jerit ya, tapi jelas, membacanya dengan jelas. Walahum fi dzalika taraik ma'rufah, dan mereka dalam hal ini memiliki cara-cara yang ma'ruf, punya cara-cara sendiri gitu ya. Ada caranya. Ada tarekat yang kalau baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh enggak? Ya, tidak ada salahnya, menggerakkan badan itu tidak ada salahnya. Ada juga yang gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh enggak? Ya, kalau itu membantu fokus kamu tidak ada salahnya, asal jangan waktu sholat, bisa batal. Kalau waktu sholat gerak lebih dari 3 kali berturut-turut bisa batal. Kalau di luar sholat kan tidak ada larangan orang gerak waktu zikir. Tidak ada larangan. Yang penting zikir. Ustaz, saya bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bisa membantu saya fokus. Ya sudah, lakukan itu, tidak ada masalah. Dan itu kan ada istilahnya falsafahnya juga kan, dalam gerakan itu yang menggerakkan la ilaha illallah itu ada artinya juga kan. Pertama la nafi, ilaha, ilah semua dibuang gitu ya. Illallah, Allah itu yang ada di hati cuma Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Sebagian melakukan seperti itu. Tapi kalau Thariqah Bani Alawi, di antara ciri-cirinya tidak ada gerakan pada wirid. Mereka tidak mau pakai gerakan. Di antara ciri-ciri Thariqah Bani Alawi itu, Bani Alawi, makanya dia mengatakan setiap tarekat itu punya cara-cara sendiri. Tapi dia di sini tidak menjelaskan caranya Thariqah Bani Alawi seperti apa. Caranya Bani Alawi, kalau tarekat anteng, tenang. Jadi tubuhnya tidak banyak gerak. Kalau ada yang gerak, geraknya karena mereka tidak menguasai. Jadi gerak sendiri gitu ya. Seperti orang dengar musik gitu ya. Karena terlalu mabuk dengan musik itu, kepalanya gini-gini sendiri. Tidak tahu dia, padahal kepalanya gini-gini sendiri ya. Gerak-gerak sendiri ya. Itu tidak ada masalah. Tapi mereka dalam berzikir pada dasarnya tidak gerak, tidak melakukan gerak, jadi tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang, tidak ada gerakan. Karena kecuali saya katakan lagi, kalau gerakan itu dari wajdun itu timbul dari wajid. Kalau dalam istilah tasawuf, wajid itu orang yang merasakan kenikmatan dalam zikir, sampai kemudian yaitu tadi melakukan gerakan-gerakan yang di luar kontrol dia. Nah, itu tidak ada masalah, bukan dibuat-buat. Karena kalau membuat-buat takutnya nanti jadi riya. Jadi riya. Saya pernah menyampaikan itu, Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus, Abu Bakar Adni, waktu dia datang ke kota Aden, dia yang memimpin tarekat-tarekat yang ada waktu itu.
Jadi semua itu sepakat, yang memimpin adalah beliau. Waktu masuk di Masjid Jami' di Aden, dia lihat orang berzikir semuanya menggerakkan badan. Ya. Kemudian beliau mengeluarkan penjalin, tahu penjalin? Apa namanya? Rotan gitu ya. Alat pukul itu, rotan gitu ya. Dia bilang, mulai besok siapa yang zikirnya gerak, saya pukul pakai penjalin ini. Takut semua orang karena wibawanya luar biasa nih. Siapa yang zikir pakai gerak-gerak, saya pukul pakai penjalinnya. Besoknya zikir tenang, semua ada yang gerak, kecuali ada satu orang tua di belakang tetap gerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak terus sudah. Kata beliau, nah yang boleh gerak cuma dia, yang lainnya tidak boleh gerak. Yang lain itu diancam pakai penjalin langsung normal semuanya ya. Berarti yang lain itu geraknya bukan karena refleks tadi. Nah, sebab Thariqah Bani Alawi tidak mau pakai gerak. Tapi kita tidak menyalahkan cara tarekat yang lain. Semua itu ada maksud dan tujuannya. Thariqah Bani Alawi tidak mau pakai gerak. Ya sudah ada maksud dan tujuannya. Jadi dia lebih condong ke Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu zikir itu tanpa gerakan, yang tenang, yang fokus. Dalam hal ini Thariqah Bani Alawi lebih condong ke Imam Ghazali. Tapi tarekat yang lain melakukan gerakan-gerakan itu sampai ada yang pakai menari gitu ya, rumi. Walaupun kita tidak seperti itu, tapi kita tetap harus saling menghargai. Karena tujuannya kan sama, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gerakan-gerakan itu dari mana? Nabi Muhammad tidak pernah zikir pakai gerak-gerak seperti itu. Oh, jangan salah, Nabi Muhammad itu menguasai diri. Sahabat tidak pernah zikir gerak. Jangan salah, ada sahabat yang zikir sampai berdiri, muter-muter dia. Di antaranya kalau tidak salah Dzul Bijadain gitu ya. Salah satu sahabat yang dijuluki oleh Rasulullah SAW, Dzul Bijadain. Itu pernah dia berzikir di masjid sampai berdiri muter-muter ini ya, Dzul Bijadain ini. Kata sahabat yang lihat, ya Rasulullah, murai. Ini orang yang cari muka ya Rasulullah, pamer ini, masa zikir sampai berdiri-berdiri itu. Kata Rasulullah, enggak, ini dia orang yang tenggelam di dalam cintanya, dalam zikirnya. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal tertentu tidak ada masalah. Nah, ini saya bercerita seperti ini karena beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan walahum fi dzalika taraik ma'rufah. Mereka punya cara-cara yang ma'ruf, yang dikenal. Wakhtar akharun al-israr bihi. Sedangkan sekelompok jamaah ahli thariqah tasawuf yang lain, mereka lebih memilih zikir itu israr, sir, pelan, tidak keras. Lihat, ini jawabannya orang yang sudah sampai puncak bijaksananya. Wal jami'u ala khairin min rabbihim wassadat min taraigihim rahimahumullah wa nafa'a bihim. Semua ahli tarekat yang mengikuti, yang mau keras, yang mau sir, kata beliau, semuanya di dalam kebaikan dari Tuhannya, dan mereka itu dalam kebenaran. Semoga Allah merahmati, memberi manfaat kepada mereka semuanya. Tujuannya baik kok, tujuannya mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka itu mau menikmati zikir. Masa ada orang mau menikmati zikir masuk neraka? Nah, yang mengatakan orang, wah ini orang-orang bid'ah ini, dia sendiri lebih menikmati yang lain daripada zikir. Ini ada orang ingin mencicipi rasanya zikir, la ilaha illallah, bid'ah dolalah finnar. Ya Allah, kesiannya sudah cari apa namanya rasanya zikir, kok ujung-ujungnya jadi masuk ke dalam neraka. Nah, dalilnya sudah saya sebutkan tadi. Berapa banyak di antara sahabat Rasulullah SAW yang
menikmati rasanya zikir itu. Dan sebagian tabi'in, sebagian aulia dari kalangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, kalau thariqah Bani Alawi yang ditempuh oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dia memilih zikir dengan penampilan yang tenang, tidak banyak gerak. Thumma inna ahla hadhihi at-tariqah a'ni tariqat at-tasawuf la ya'diluna bidzikri lillahi syai'an. Dan sekelompok ahli tarekat tasawuf ini, kata beliau, di antara ciri-cirinya lagi, ini sepakat, kalau yang tadi ada perbedaan ya, zikirnya jahar atau sir. Tapi mereka semua sama. Ciri-cirinya apa? La ya'diluna bidzikri lillahi syai'an. Mereka ini menjadikan zikir, menyebut nama Allah itu tidak ada tandingannya. Untuk zikir menyebut nama Allah, tidak ada tandingannya. Ini sudah yang paling utama. Berzikir itu amal yang paling mereka unggulkan. Yang paling mereka unggulkan. Jadi kalau sudah mau ikut tarekat, ya berarti harus siap-siap zikir sebanyak-banyaknya nih ya. Karena zikir itu biasanya diberi wadhifah, tugas-tugas oleh guru untuk menghalangi mulutnya berbicara yang sia-sia, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya tugas-tugas setiap harinya membaca zikir, ya pasti kan mulutnya akan sibuk dengan hal-hal yang positif tadi. Jadi di antara ciri-cirinya thariqah itu ya memang banyak zikir. Tapi mereka juga berilmu, bukan zikir saja tidak belajar. Thariqah Bani Alawi itu bahkan rukun pertamanya adalah ilmu, belajar. Rukun keduanya amal. Ketiganya khauf, wara, kemudian ikhlas. Dan mereka termasuk orang yang bacaan zikirnya luar biasa. Nah, bacaan zikir itu disesuaikan dengan kondisi setiap orang di antara kita. Kondisinya seperti apa? Orang yang umpamanya hidupnya ini lenggang, porsi zikirnya ya harus lebih banyak. Nah, ada orang yang hidupnya tidak lenggang, dia kerja umpamanya terikat dengan orang. Ya zikirnya juga diatur, jangan sampai dia berzikir tapi kemudian meninggalkan tanggung jawabnya di dalam bekerja umpamanya, itu juga tidak betul ya. Ada satu orang datang, orang ini masih kerja dengan orang ya, di bawah satu perusahaan. Datang terus dia bilang, bawa kitab ini, kitabnya kitab zikir. Terus bilang ke temennya, ini saya mau ngamalkan zikir ini, zikirnya segini, setiap hari dibacain ya. Tujuannya apa kamu ngamalkan? Ini diantara fadilahnya, keutamaannya disebutkan di kitab ini, siapa yang setiap hari mengamalkan zikir ini, nanti dia bisa kerja sendiri. Kata temannya, oh betul, kamu bakal kerja sendiri, sebab dipecat sama perusahaan kamu, tidak kerja kamu ya, tidak kerja zikir terus ya, dipecat sama perusahaannya, bisa kerja sendiri, betul itu ya, bisa kerja sendiri. Orang itu harus lihat situasi masing-masing. Yang penting jangan meninggalkan zikir. Tapi kalau mau ikut tarekat ya ciri-cirinya ya mereka mengutamakan zikir, mengandalkan zikir. Tidak ada orang tarekat sehari tidak zikir. Nah, zikir itu sangat penting. Zikir itu sangat penting. Wa alaihi ta'wiluhum, bahkan mereka ini bergantung dengan zikir, selalu mengembalikan sesuatu itu ke arah zikir. Wa fihi syughluhum, dan kesibukan mereka itu adalah zikir,
begitu lenggang langsung lisan dan hatinya ini langsung berzikir. Ada kerjaan, mereka kerja. Begitu lenggang, langsung zikir. Zikir dengan hatinya. Ya. Tapi kalau masih sibuk, dia lisannya masih bisa zikir, itu pun dia juga tetap berzikir. Tapi semua itu dilakukan ba'da iqamatil faraidi wajtinabil maharimi. Mereka lakukan semua itu setelah mereka mendirikan perintah-perintah wajibnya Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya kencang tapi tinggalkan sholat fardu. Zikirnya kencang tapi habis itu ghibahnya juga kencang, ya habis sudah manfaat dari zikirnya. Mereka tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi ya'murunal murid wasalik li tariqihim. Nah, dengan itulah mereka ahli tarekat itu memerintahkan murid-muridnya dan para saliknya. Salik itu artinya penempuh jalan. Maksudnya salik di sini adalah istilah untuk mereka orang-orang yang menempuh jalan ruhani atau jalan spiritual, disebut salik. Kata kerjanya salaka, kan ada di hadits man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salik itu artinya penempuh jalan spiritual atau ruhani. Dia berguru kepada seorang syekh atau mursyid. Nah, mursyid itu siapa sih? Tidak semua orang jadi mursyid. Ustaz, ada mursyid tetangga saya itu namanya mursyid, bukan mursyid. Nah. Mursyid itu apa? Mursyid itu dari rasyada, orang yang bisa memberikan petunjuk. Orang yang memberikan petunjuk. Nah, seorang mursyid atau juga disebut dengan syekhut tahkim. Syekh yang menghakimi hidupmu. Hidupmu ini ditentukan oleh dia. Tidak sembarang orang bisa kita jadikan syekh atau mursyid atau pembimbing rohani kita. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Siapa yang mau mengetahui syarat-syaratnya bisa membaca kitab beliau ini, Abdul Haddad, kitab Adab Sulukul Murid. Di bab terakhir itu beliau menjelaskan syarat-syarat syekh at-tahkim atau mursyid tadi itu, guru rohani atau pembimbing rohani kita. Begitu juga beliau juga menjelaskan bagaimana adab-adab seorang murid jika berguru kepada seorang mursyid. Karena kalau mau mendapatkan keberhasilan, dia harus menemukan terlebih dahulu mursyid yang benar-benar mursyid. Yang kedua, dia juga harus beradab di hadapan mursyid tadi. Kalau ketemu mursyidnya tapi dia tidak punya adabnya, tidak dapat nanti. Atau sebaliknya, orang yang beradab tapi tidak ada mursyidnya, tidak jalan juga nanti ya. Tapi orang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk. Nah, ini ada pembahasan yang panjang lebar mengenai ini. Dulu mursyidnya para sahabat adalah Nabi Muhammad SAW. Mursyidnya para tabi'in ya para sahabat. Mursyidnya tabi'ut tabi'in para tabi'in, dan begitu semua. Mereka ini bukan cuma sekedar mengajar fikih tafsir Al-Quran secara teori saja, tapi mereka ini mengajarkan jalan hidup, bagaimana mengimplementasikan tafsir, hadis, fikih di dalam kehidupan dengan cara yang benar. Itu namanya thariqah, yang kemudian di kemudian hari disebut dengan tasawuf. Jadi bukan cuma agama, bukan cuma dijadikan debat-debatan saja, tapi agama itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan penempatannya tepat di dalam kehidupan itu tepat, tidak berlebih-lebihan ke kanan, tidak berlebih-lebihan ke kiri, tapi
benar-benar ditempatkan dengan tepat. Nah, itu yang mengetahui itu adalah orang-orang besar. Wa ya'khuduna 'alaihi wa bihi ya'muruna al-murida was-salika li tariqihim wa ya'khuduna 'alaihi al-ahad. Nah, mereka itu guru-guru rohani itu. Nah, guru rohani kalau sekarang sudah diplesetkan ya. Guru rohani itu kalau saya punya problem utang tidak bisa lunas, saya punya guru rohani. Itu bukan guru rohani namanya ya. Atau saya kalau mimpi atau ada kejadian apa saya bisa tanya takwilnya. Bukan itu. Guru rohani itu betul-betul guru rohani itu yang membimbing kita untuk menyucikan hati kita supaya pantas mendapat rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut murabbi. Laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi maka aku tidak tahu Rabbi, Tuhanku. Murabbi itu guru rohaninya. Ajarannya disebut tarbiyah. Nah, apa makna tarbiyah? Tarbiyah itu ya tadi yang saya jelaskan itu, menyucikan hati seorang murid hingga pantas menerima rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian guru-guru murabbi atau guru spiritual, guru rohani itu melakukan ahad. Ahad itu komitmen antara dia dengan murid-muridnya. Komitmen, janji. Nih, dikasih wirid, kamu baca ini, jangan pernah ditinggalkan. Ya sudah, murid itu tidak boleh meninggalkan. Kok bisa, Ustaz? Yaitu guru kamu bukan sembarang guru, tapi mursyid. Mursyid itu dokter yang bisa mengobati jiwa murid-muridnya. Jadi dia itu tahu takaran murid-muridnya. Tahu takaran muridnya. Kalau dia bilang, kamu baca dzikir A, B, C, jumlahnya sekian, ya sudah, ini kamu baca. Itu seperti dokter memberi resep ketika kita sakit. Karena kita tidak tahu ilmunya, dokter itu ngasih resep, ini harus diminum 3 kali. Wah, 3 kali nanti jangan-jangan sembuhnya lama. Saya minum 6 sekaligus saja. Mati kamu, keracunan kamu ya. Nah, sama seperti itu. Mursyidnya bilang, ini zikir yang ini dibaca 300. Kok 300 kayaknya? Saya baca 1000 saja. Tidak pas nanti, kuncinya tidak pas. Sudah, guru kamu bilang 300. Kecuali kalau dia bilang, kalau kamu semangat, tambah lagi tidak apa-apa. Ya sudah, saya tambah. Sama juga seperti itu. Sama seperti dokter yang mengobati jasad kita. Mursyid itu ketika melihat muridnya, itu diantara syarat-syaratnya mursyid mengetahui segala sifat manusia yang ada di kanan kirinya. Begitu lihat orang, dia sudah faham betul karakter orang. Itu diantara ciri-ciri mursyid. Karena para mursyid itu para pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan dosa besar, dosa kecil, tidak melakukan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah SWT. Memiliki ilmu, memahami ilmu syariat dengan sempurna, dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau baru lihat orang, mau berguru sama orang, kita juga harus tahu dulu, kenal dulu ini siapa orangnya. Nah, kalau di tengah-tengah perjalanan menggunjing orang, wah, ya tinggal, sudah ada mursyid kok menggunjing orang. Atau di tengah-tengah perjalanan berdusta, tidak mungkin murid. Apalagi di tengah-tengah perjalanan kita lihat dia tidak sholat. Kita tanya, kok tidak sholat? Guru tidak sholat? Ya kamu buat murid-murid sholat. Kalau saya sudah tidak sholat, saya tidak apa-apa ya. Rasulullah saja gurunya para guru itu sholat, Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi jangan main-main ini. Nah soalnya sekarang ini banyak mursid-mursitan. Hati-hati, mursid-mursitan ini ya. Bukan betulan mursidnya maksudnya. Topengnya saja topeng mursid, tapi dalamnya iblis.
Banyak. Dan ini sudah disampaikan oleh Syekh Zarruq 1000 tahun yang lalu. Zaman kita ini belum ada ini ya. 1000 tahun yang lalu Syekh Zarruq ini sudah bilang apa? Di zaman kita sekarang ini, zamannya dia loh ya, telah bercampur yang hak dan yang batil. Bayangkan kalau dia hidup zaman sekarang, bagaimana ini ya? Zamannya dia itu, dia mengatakan telah bercampur yang hak dan yang batil, sehingga banyak sekali orang-orang yang belum pantas menjadi seorang mursyid mendudukkan dirinya sebagai mursyid, dan dia mentalkin zikir murid-muridnya, menambah kegelapan di atas kegelapan hati murid-muridnya. Karena dia bukan mursyid, niatnya dia ini masih ngawur niatnya ini ya. Harusnya dia ini jadi salik ini ya, tapi mendudukkan dirinya sebagai mursyid. La haula wala quwwata illa billah. Itu sama seperti pasien pura-pura jadi dokter. Yang mati banyak. Dia aja harus diobati, dia mau ngobati orang. Pasien tidak punya ilmunya, buta terhadap kedokteran, terus dia beli ijazah mendudukkan dirinya sebagai dokter. Yang lubang giginya sebelah kanan, yang dibur sebelah kiri sama dia. Tadinya lubangnya 1 jadi 2 malahan ya. Atau jantungnya tadinya 1/4 sakitnya, diobati dia jadi 3/4 malahan. Nah, sama seperti itu. Orang yang mendudukkan dirinya sebagai dokter jiwa. Dokter jiwa, dokter ruhani maksudnya ya. Seorang mursyid, padahal dia ini tidak punya ijazah dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijazahnya tidak bisa dibeli itu. Kalau ijazah dokter bisa dibeli ya. Ijazah mursyid itu tidak bisa dibeli, dapat misi pewarisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak punya izin untuk menjadi mursyid, dia mendudukkan dirinya sebagai mursyid. Itu menambah kegelapan. Jadi sampai beliau Syekh Zarruq ini mengatakan, sudah zaman kita ini berpegang saja kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalkan itu, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertemukan kamu dengan mursyid, dengan seorang mursyid. Kalau kita belum ketemu mursyid, kalau orang-orang para guru di kalangan Bani Alawi di Hadramut itu ya, setelah yang hidup setelah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, siapa yang belum ketemu mursyid, hendaklah dia membaca kitab-kitab Al-Haddad, kitab-kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad ini. Kitab-kitab Al-Haddad ini syekh man malahu syekh. Kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad ini mursyidnya orang yang belum ketemu mursyid. Makanya kita kalau membaca ini, ya memang ya sudah, saya yang pasti ini kita jadikan saja Habib Abdullah Al-Haddad sebagai mursyid kita ini ya. Jadi yang sudah pasti, kalau kita amalkan, kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan apa yang beliau rasakan. Rasakan apa yang beliau rasakan. Nah, mereka itu para mursyid itu mengambil ahad atau janji atau komitmen bil mudawamah alaihi wal mulazamah lahu, janji untuk continue dalam mengamalkan wirid tadi, ma'a syara'id wa adab lahum fi tariqihim, disertai biasanya zikir itu dengan syarat-syarat dan adab-adab di dalam tarekat masing-masing. Itu tadi adab, cara-caranya, syarat-syaratnya, zikirnya ada yang keras, ada yang tidak keras, itu ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Adzikru lillah ahammuha wa akaduha, zikir menyebut nama Allah, mengingat Allah itu yang paling penting, yang paling dipastikan di dalam tarekat, di dalam tarekat. Nah, kita lanjutkan, masih ada waktu 10 menit. Wadzikru ala anwa' katsirah. Nah, ini kan yang kita bahas ini
tentang zikir, caranya zikir, adabnya zikir, dalilnya zikir, zikir jahar, zikir sir, zikir pada zikirnya ahli tarekat gitu ya. Nah, sekarang baru membahas macam-macam zikir. Zikir itu apa saja sih? Apa saja zikir itu? Kata beliau, wadzikru ala anwa'in katsiratin. Zikir itu jumlahnya bermacam-macam, banyak sekali zikir itu. Walikulli naw'in minha fadlun wa thawabun azim. Dan setiap macam zikir itu memiliki keutamaan dan pahala yang agung yang sendiri-sendiri. Setiap zikir itu ada seperti vitamin gitu ya. Kita tidak bisa datang ke dokter terus tanya sama dokter, vitamin A sama vitamin B itu lebih bagus mana? Ya dua-dua bagus, ada kelebihannya masing-masing. Zikir itu, setiap zikir itu ada keutamaannya masing-masing dan ada pahalanya masing-masing. Wa fihi fawaid wa manafi' jammah. Dan di dalam zikir-zikir itu yang jumlahnya bermacam-macam itu terdapat faedah dan manfaat yang sangat besar. Walahu thamarat wa athar syarifah. Dan di setiap zikir yang bermacam-macam itu terdapat buah dari zikir tadi. Buahnya, ada buahnya. Kalau kita continue, nanti kita dapat buahnya. Thamar itu hasil atau buah. Di setiap zikir itu ada thamarat, ada banyak hasil yang kita petik, wa athar, dan pengaruh baik di dalam kehidupan kita yang sangat mulia. Nanti kita akan dapat kemuliaan ya. Nah, famin anwa'iz zikir, di antara zikir yang banyak itu, yang bermacam-macam itu, kata beliau, di antara zikir yang bermacam-macam itu, bal huwa asyrafuha wa afdaluha, bahkan di antara zikir yang paling mulia dan paling utama di antara zikir yang bermacam-macam itu adalah la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia, yang paling utama, yang sudah jadi andalannya setiap tarekat ya, adalah zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Jadi ini setiap mursyid itu menganjurkan pemula salik yang baru memulai itu untuk mendawamkan, melanggengkan dalam jumlah yang banyak zikir la ilaha illallah ini. Dalam jumlah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Pokoknya begitu nganggur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya zikir la ilaha illallah itu zikir paling mudah dibaca. Dan zikir yang bisa dibaca, mulut kita tidak bergerak, bibir kita tidak bergerak, ini cuma zikir ini, la ilaha illallah. Lainnya harus gerak. Coba baca subhanallah. Subhanallah, gerak nggak? Benar gerak, ketahuan ini zikir nih ya. Subhanallah. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulutnya tutup, bisa enggak? Alhamdulillah mulutnya ditutup, bisa? Enggak bisa kita. Baca Allahu Akbar. Mulutnya ditutup. Enggak bisa. Coba sekarang mulutnya ditutup, baca la ilaha illallah. Bisa enggak? Nah, itu semua sir. Karena la ilaha illallah itu kita bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya tidak gerak, bibirnya tidak gerak, orang tidak ada yang tahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang tidak ada yang tahu ya. Saya baca la ilaha illallah, orang tidak ada yang mengetahui itu la ilaha illallah. Untuk pemula dianjurkan membaca la ilaha illallah. Habib Abdullah Haddad dia mengatakan Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus
di kitabnya Kibritul Ahmar, dia mengatakan la ilaha illallah itu kunci untuk masuk ke alam hati manusia. Itu kata beliau ada alam kasat, alam fisik, ada alam hati, ada alam ruh, ada alam sir. Kunci untuk masuk ke alam hati, ini alam pertama ini ya, itu adalah la ilaha illallah. Kunci untuk masuk ke alam ruh, Allah, Allah, Allah. Kunci untuk masuk ke alam sir, hu. Apa ada itu, satu terserah kamu, saya lebih percaya Allah Al-Idrus gitu ya. Nah, dalilnya apa? Wallahul ladzi la ilaha illa huwa. Hu itu huwa, Allah. Siapa yang belum terbuka alam hatinya, dia tidak mungkin masuk ke alam ruh. Siapa yang belum terbuka alam ruhnya, dia tidak mungkin masuk ke alam sir. Apa itu alam hati, apa itu alam ruh, apa itu alam sir? Ya kalau dibahas nanti tidak pas di tempat ini ya. Tapi ada kitab-kitab yang menjelaskan, itu bukan kitab hakikat, bukan kitab hakikat, tapi itu kitab pedoman bagi salik, para salik. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa membaca kitab itu, Kibritul Ahmar. Nah, dia mengumpamakan seperti dia, jadi beliau memberi contoh itu seperti sangkar, kemudian di dalamnya ada burung. Nah, sangkarnya itu jasad itu seperti sangkar ya. Dalamnya ada burung, itu hati, masuk ke alam hati. Kalau kita buka sangkar, kita dapat burung gitu ya, hati, alam hati. Terus di dalamnya hati ada ruh, kemudian di dalamnya ruh ada sir. Dia juga memberi permisalan seperti buah, umpamanya mangga, ada kulit ketemu daging. Nah kalau daging dalamnya ada biji, itu sir. Hati, ruh, sir. Nah kalau di dalam thariqah lain mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi kalau dalam thariqah Bani Alawi ya sudah, ini disimpulkan itu ada hati, ruh, dan sir. Ustadz dapat dari mana? Dari guru. Dari guru. Harus belajar. Ini penting sekali. Ini supaya kita ini agamanya itu ada rasanya. Bukan seperti robot. Setiap hari sholat Allah Akbar, Allah. Tidak ada rasanya sama sekali, tidak ada jiwanya sama sekali ini ya. Ini diantara yang membantu kita untuk menjiwai beragama dan mendapatkan esensi dari agama tadi. Ustadz, bukankah orang itu harus berakhlak, itu lebih penting? Oh ya, itu pastilah penting. Tapi zikir ini juga penting. Makanya beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad tadi menyebutkan apa? Mereka para ahli tarekat disibukkan dengan zikir setelah mendirikan hal-hal yang wajib, meninggalkan hal-hal yang haram. Termasuk hal-hal yang wajib berakhlak, hal-hal yang diwajibkan suami cari nafkah, hal-hal yang diwajibkan nuntut ilmu. Itu penjabarannya panjang. Jangan nanti kita membahas zikir kemudian ada yang komentar, wah zikir terus ilmu lebih penting. Loh, kamu ini tidak ngikuti dari awal. Ilmu sudah kita bahas, takwa sudah kita bahas. Membahas apa? Ini semua ada di buku ini. Kebetulan kita ini sekarang sedang membahas bab zikir. Zikir itu penting. Zikir itu penting. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa la ilaha illallah?
Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalud dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kata Rasulullah, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalau tahlil kan biasa dibaca ini riwayat ini ya. Ucapanku dan para nabi sebelumku yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi anillah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda menyambung firman-Nya Allah. Ini hadits qudsi ini ya. Meriwayatkan firman-Nya Allah. Ini dalam hadits qudsi. La ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min azabi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, la ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka dia akan aman dari azabku. Banyak baca la ilaha illallah, nanti aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma baca saja, diresapi ya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharurilah iman kalian. Qalu wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Kata sahabat, bagaimana caranya kita memperbarui iman kita? Caranya bagaimana? Qal, Rasulullah bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Dengan perbanyaklah kalian ucapan la ilaha illallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, subhanallah nisful mizan walhamdulillah tamla'uh wa la ilaha illallah laisa laha dunallah hijab. Bayangkan ini ya. Kata Rasulullah SAW, subhanallah itu memenuhi setengah timbangan nanti di akhirat, timbangan mizan. Walhamdulillah tamla'u, alhamdulillah memenuhi semuanya. Wala ilaha illallah, la ilaha illallah keutamaannya apa? La ilaha illallah, siapa yang membacanya nanti di hari kebangkitan tidak ada tirai antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada riwayat-riwayat yang lain, nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ini riwayat mengenai keutamaan zikir la ilaha illallah. Cara mengamalkannya ya dengan adab seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, dengan menghadirkan di dalam diri kita la ilaha illallah. Pertama lisannya baca, hatinya juga ikut membaca bersama lisannya. Minimal setiap hari punya kesempatan zikir ini semampu kita. Bisa 100. Ustaz saya bisa 50, tapi dilakukan secara kontinu karena kata Rasulullah SAW bisa memperbarui keyakinan, yaitu menebalkan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana nagtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin. Rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.